Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa, percintaan kamu hari ini, tanggal 29 Desember 2024. Bagaimanakah kondisi dia ataupun kamu? Karena ini juga bisa per saya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan coba cek tentang energi dia ataupun kamu saat ini, hari ini. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Wow, di sini dia seperti ingin memperjuangkan kamu ya. Karena selama ini dia itu sudah melakukan banyak hal dan dia menyadari segala perbuatannya itu sudah menyakiti kamu ya. Jadi hari ini itu dia seperti ingin untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu adalah orang yang akan memperjuangkan kamu dan akan membahagiakan kamu. Semoga ya. Karena di sini aku melihat seseorang ini sebenarnya dalam keadaan yang menderita ya. Ada tekanan batin dalam dirinya dia. Ya, sekarang ini dia lagi dalam proses penyembuhan, dalam proses healingnya dia. Makanya di saat mungkin dia merenung, di saat dia bermeditasi, muncul ya dalam pikirannya untuk memperjuangkan kamu. Jadi di waktu dia sendiri, di waktu mungkin dia tidak bersama dengan kamu, atau di waktu dia sudah meninggalkan kamu, di situ dia menyadari ya bahwasanya dia itu tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia mungkin dulu pernah mencoba untuk berpetualang dalam cintanya, mungkin pindah dari hati ini ke hati yang satu lagi. Intinya banyak orang-orang yang dia temui, bahkan dia gonta-ganti pasangan gitu ya. Namun dia tidak menemukan seseorang yang bisa memperlakukan dia seperti kamu memperlakukan dia gitu loh. Jadi perlakuan kamu ke dia itu ya dia ngerasa istimewa, beda dengan orang-orang yang mungkin selama ini yang dia dekati. Begitu ya. Nah, seseorang ini sebenarnya benar-benar merasa menyesal, makanya hari ini mungkin dia kepikiran untuk memperjuangkan kamu. Aku harus keluar nih. Ya, aku hari ini gitu ya. Aku benar-benar udah kayak berpikir untuk bangkit, untuk mencari kamu, untuk bertemu dengan kamu dan mengatakan ya segalanya. Bahkan dia ingin mengatakan kondisi batin dia itu seperti apa di saat tidak bersama dengan kamu ya. Walaupun mungkin dia sudah punya pasangan dulunya, walaupun dia sudah gonta-ganti pasangan, bahkan eh, apa ya berpuluh-puluh orang yang dia jumpai atau suka gonta-ganti aja, tapi dia tidak pernah merasakan senyaman bersama dengan kamu ya. Makanya di sini di saat dia sendiri inilah dia mulai merenung, ternyata kamu berbeda. Ya, mungkin saja dia menyadari ya bahwasanya kamu itu adalah mungkin orang yang ditakdirkan untuk dia. Karena di sini ada sebuah harapan dia. Harapan dia untuk bisa bersama dengan kamu lagi ya. Ini benar-benar kayak suatu impian dia sih. Mungkin dia selalu berdoa. Di setiap dia mungkin berhubungan dengan orang yang lain, tapi dalam pikirannya itu hanya ada kamu. Jadi mungkin di sini kamu sudah membiarkan. Kalau dia pergi dari kamu, ya kamu biarkan. Kamu tidak ingin untuk memanahannya, memperjuangkan dia gitu ya. Kamu tidak ingin. Ya apa yang dilakukan ya kamu biarkan. Karena kamu sadar dan kamu tahu gitu loh. Kamu itu memang memperlakukan dia itu berbeda dan kamu itu memang benar-benar tulus terhadap dia. Sehingga akhirnya kamu ya udah, aku nggak bisa paksakan. Yang jelas aku tulus sama kamu. Kalau kamu mau pergi dari aku ya silakan.
Ya, itu bentuk dari ketulusan kamu karena kamu tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia bahagia bersama yang lain, kenapa tidak? Itu dalam pikiran kamu. Ternyata ya, dia tidak bisa bahagia, ya. Nah, di sini dia merasa ya ada chaos and conflict. Ada sebuah keterpurukan dia, terus ada konflik yang terjadi ya. Saat ini itu ada perang batin yang memang dia rasakan saat ini. Mungkin perang batin dalam dirinya dia, atau dia berkonflik dengan diri diri dia sendiri gitu ya. Jadi dia itu seperti ingin mengatakan kepada kamu, "Di saat aku tidak bersama dengan kamu, hati aku hancur, batin aku tersiksa." Jadi dia ingin mengatakan kondisi batin dia di saat dia tidak bersama dengan kamu. Ya, begitu menderita sebenarnya. Walaupun kamu melihat dia itu, jalan sama perempuan atau laki-laki lain ya, terus dia suka gonta-ganti bahkan, kamu juga melihat dia itu happy, ternyata di dalam hatinya ini ya, dia menderita, ya. Kita coba bagaimana perasaan terdalamnya, apa yang dia rasakan di sini. Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek apa yang dia pikirkan di sini. I just wish things were different. Nah, memang di antara kamu dengan ini memang ada perbedaan ya. Tapi dia berharap sekali perbedaan kita ini akan bisa menyatukan kita. Ya mungkin antara kamu dengan itu berbeda usia, berbeda keyakinan, atau ada sih perbedaan tapi sebenarnya masih bisa diperjuangkan. Dan dia berharap perbedaan kita ini bisa membuat kita bahagia nantinya, ya. Karena jika perbedaan itu kita disatukan, itu pasti akan indah ya. Di sini I mean what I said. Dan dia mengerti ya apa yang akan dia katakan kepada kamu, dan dia sudah menyadari aku harus mengatakan ini kepada kamu. Walaupun memang sudah lama sih kamu yang tidak terkoneksi atau tidak komunikasi gitu ya, tapi pada akhirnya dia akan benar-benar selalu bersedia ya, selalu bersedia untuk kamu, selalu ada buat kamu ya di sini. Dia selalu ingin untuk membahagiakan kamu saat ini. Itu yang ada dalam pikirannya dia. I worry about us a lot. Dan dia khawatir memang tentang kita. Dan sangat-sangat khawatir sekali. Kenapa? Ini mungkin hanya dari pihak dia aja yang khawatir ya. Khawatir kalau kamu mungkin tidak menerima dia, kalau kamu mungkin tidak memberikan kesempatan kepada dia, atau kamu tidak memaafkan dia, itu yang dia khawatirkan sebenarnya. Ya, kita coba lihat dari percintaan kamu dari orakelnya itu bagaimana. Ya mungkin dengan kondisi batinnya itu dia seperti ingin perjuangkan kamu, harus bisa gitu ya. Tapi semoga aja takdir akan berpihak kepada kamu, bisa jadi kamu dengan dia akan disatukan kembali walaupun apapun itu terjadi gitu ya. Ya kamu kalau buat jodoh pasti akan ketemu gitu loh. Oke. Di sini ada grounding, stability, security, performance, growth, endurance. Jadi aku melihat beberapa dari kamu merasakan ya masih ada kestabilan, kestabilan ataupun dia di sini. Dia kayak ngerasa di saat dia berinteraksi dengan kamu ataupun apa, dia kayak ngerasa aku tuh udah merasa nyaman. Aku itu merasa stabil kondisi aku. Ya merasa ada perubahan, ada pertumbuhan. Perubahan energi itu ada gitu loh. Nah, itu yang membuat kamu akhirnya ataupun dia memperjuangkan kamu di sini. Ya, ternyata memang ya hubungan antara kamu dengan itu pernah disabotase. Hubungan antara kamu dengan dia itu kayak ya apa ya? Kenapa sih sampai terpisah gitu ya? Dan itu membuat mungkin dia yang orang yang masih ingin bersenang-senang awalnya. Dia yang hanya mementingkan egonya dan dia tidak ingin nih hidup susah, hidup ribet, hidup ya bagaimana gitu ya. Makanya di sini dia buat hidupnya enjoy. Dengan enjoynya itu dia salah gitu loh, salah arah ya. Sehingga akhirnya banyak godaan-godaan dia terima karena dia ngerasa happy. Ternyata happy-nya itu membuat dirinya hampa gitu loh. Ya, itu juga terbentuk dari kondisi batin dia di saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu. Ya, memang dia disabotase sih ya. Mungkin ada banyak orang-orang yang suka, ya mungkin dia lebih suka dengan omongan teman-temannya daripada kamu gitu loh. Dia lebih lebih mendengar omongan orang lain daripada kamu. Ya, itu egonya dia. Ya, kenapa sih dia begitu? Menyakiti kamu. Kalau orang yang kita cintai pasti kan kita mendengar apa yang pasangan kita katakan, terus bahkan, kita itu, ya ada feedbacknya lah gitu. Tapi ini mungkin tidak ada. Namun ternyata selama ini dia salah. Kamu itu sudah tulus mencintai dia. Di situ dia tahu bahwasanya ya, bahwasanya energi kamu itu
kuat untuk menarik dia sebenarnya, walaupun kamu tidak melakukan apa-apa ya, tapi kuat menarik dia. Mungkin karena ketulusan kamu ya. Oke. Nah, di sini dia mulai belajar untuk belajar dari kesalahan dia lah ya. Terus dia juga mencoba mempersiapkan preparing for union ya. Ada new fase, ada fase baru yang saat ini akan dia lewati bersama kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu akan menerima dia, walaupun saat ini hubungan kamu dengan dia mungkin lagi intinya tidak ada komunikasi, tapi pada akhirnya bisa jadi karena kamu jodoh dengan dia ya kamu akan ketemu gitu loh. Ya, walaupun tidak hari ini memang ada yang membatasi, masih ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Tapi mungkin dia kepikiran terus sama kamu atau kamu kepikiran terus gitu ya. Karena jika kita memikirkan seseorang, ya bisa jadi orang itu mikirin kita. Nah, kalau kita mimpi seseorang, ya mungkin orang itu lagi mimpiin kita gitu loh. Ya itu membuat dia kayak ngerasa begitu dekat dengan kamu karena kamu itu sering hadir ke dalam pikirannya dia atau di dalam mimpinya dia. Itu yang membawa dia menuju ke kamu lagi gitu loh. Ya. Kita coba lihat dari tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Fokus ke kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya. Di sini untuk zodiak ya, ada Cancer versus Scorpio. Nah, jelas sekali di sini ada Five of Cup. Dia galau, dia sakit. Ibarat kata ini gelasnya udah kaca, udah pecah gitu ya. Gelas kaca itu udah pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu menggambarkan bahwasanya hati dia, perasaan dia hancur. Hancur tanpa kamu, galau tanpa kamu, sedih tanpa kamu. Itu mungkin kondisi batin dia saat ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Berharap kamu bisa bersimpati ke dia, berempati kepada dia gitu ya. Dan dia berharap kamu bisa menerima dia dengan keadaan seperti itu. Gitu loh. Nah, ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah gambaran dia sebenarnya terjebak dalam dunia dia sendiri. Dia terjebak dengan permainan dia sendiri. Dia mungkin sudah selalu memainkan peran ini, mungkin mengatakan ini dan itu kepada orang yang dia inginkan ya, ternyata satupun nggak ada yang yang nyangkut gitu loh. Nah, jadi itu membuat akhirnya dia ini terjebak dalam satu kondisi pemikirannya dia dan dia mungkin merasa malu ya ketemu dengan teman-teman ataupun orang yang mungkin pernah dekat dengan dia ya. Karena dia ini adalah seseorang yang sebenarnya ya mungkin tidak punya apa-apa, ibarat kata itu ya mungkin mau kondo gitu ya. Jadi dia itu merasa, "Wah, aku hebat nih, aku segalanya," gitu ya. Hermit. Nah, di sini dia mungkin menemukan suatu petunjuk ya atau kamu menemukan satu petunjuk bahwasanya ya mungkin dia akan kembali atau kamu akan kembali ke dia itu akan menemukan petunjuk ya. Semoga nantinya dia ataupun kamu bisa menemukan petunjuk itu untuk hal yang baik-baik untuk hubungan kamu dengan dia, ya. Jika kamu masih menginginkan dia, ya mungkin akan bertemu, ya. Nah, ini juga. Tetapi di sini ada Seven of Wands. Ini menggambarkan bahwasanya ya kamu mencoba bertahan atau dia mencoba bertahan, ya. Tapi sebenarnya di saat dulu kamu pernah bertahan, dia masih tetap mengkhianati kamu. Dia masih tetap menyakiti kamu. Itu yang membuat kamu merasa kayak sulit ya untuk menerima dia kembali. Tapi bisa jadi suatu saat nanti ya semua akan baik-baik saja ya. Karena di sini ada Two of Pentacles. Nah, di sini aku menggambarkan bahwasanya akan ada keseimbangan, kestabilan ya dalam hubungan kamu nantinya. Semoga ini adalah suatu pesan mungkin untuk kamu agar kamu itu ya selalu terus fight, usaha, ikhtiar dan berdoa ya. Nah, kita akan coba cek untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Teman lama. A ya. Teman lama. Oh, ini ada OS yang pernah berkhianat. Ya, mungkin dia pernah berkhianat akhirnya ingin kembali. Sudah jelas ya, mungkin bisa jadi karena hubungan disabotase oleh seseorang, orang ketiga ya, ternyata dia ingin kembali. Orang yang dibenci. Ya, mungkin dia benci kamu atau kamu benci dia dulunya, tapi akhirnya ya ketemu gitu loh. Oke. Ada B, teman sekolah. Untuk zodiak ya, untuk zodiak yang kuat kondisinya sama kamu, ada Aries,
ada Gemini, ada Aries lagi, ada Cancer, ada Sagittarius. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, di sini memang terjadi sebuah konflik antara kamu dengan dia. Nah, di konflik inilah membuat dia itu merasa seakan-akan ya ada yang membatasi antara kamu dengan dia, dan dia begitu takut ya, khawatir. Disitulah makanya dia ingin bertemu dengan kamu, ingin mengatakan ya bahwasanya batinnya begini loh di saat tidak bersama dengan kamu, begitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan aku harap teman-temanku semuanya, jika punya masalah dalam percintaan kamu, selesaikanlah dengan kepala dingin. Ajaklah ngobrol dari hati ke hati ya. Jangan berasumsi atau menuduh yang enggak terhadap pasangan kita. Karena yang harusnya kita percaya dong sama pasangan kita ya. Nah, tetapi kalau memang dia melakukan sesuatu hal yang di luar kendali kita ya, ya kita hanya bisa mencoba mendoakan agar semua itu akan berlalu gitu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi, dadah.